nanti kita bisa lanjut lagi, Kang. Setelah Boleh. kita jadi sudah membahas sensing, thinking, mungkin satu kecerdasan lagi nih. Nah, oke. Intuiting. Sekarang kita sudah pindah ke kuadran kanan ya. Kalau tadi sensing dan thinking itu berada di kuadran kiri. Secara umum kalau orang ngomong otak kanan otak kiri kan udah biasa ya. Nah, kalau Stephen memastikan gitu loh, bahwa ada seseorang dominannya di kanan, dominan di kiri. Kiri kita sudah bahas sensing dan thinking. Dan kalau di Stephen itu ada simbol warnanya, Mas. Sensing merah, thinking hitam, dan intuiting itu biru. Wow, oke. Itu ada artinya nggak? Itu melambangkan sesuatu juga. Iya, orang sensing itu lebih agresif, ya, lebih antusias, lebih banyak gerak gitu. Orang thinking lebih apa namanya? Hitam itu lebih wibawa, lebih tajam, lebih memastikan. Biru intuiting itu lebih luas, lebih banyak ide gitu loh. Makanya Kang Mazel bisa lihat baju saya malam hari ini. Sekarang kan, kalau saya hijau, saya hijau. Malam ini pilih saya hijau. Emang entah itu ya luar biasa ya, maksudnya bukan sesuatu yang bukan direka-reka, tapi memang sangat nyaman sekali, merasa firm gitu ya dengan warna seperti ini, tegas gitu. Jadi bukan warna-warna yang ambigu begitu. Iya betul. Itu thinking. Berarti Mas Yusuf thinkingnya sehat. Alhamdulillah. Kalau thinkingnya suka warna abu-abu atau merah jambu itu ada indikasi apa? Kalau abu-abu kalau merah jambu masalah tuh. Abu-abu kan masih turunan hitam. Variasi dari hitam ya. Betul. Masih ada unsur hitamnya di situ. Nah, kalau intuiting biru warnanya, berarti dia orang yang luas, wawasannya harus luas, suka alternatif, kayak gitu kan. Maka kata kuncinya pun, kalau sensing itu buktikan, kalau thinking pikirkan, kalau orang intuiting itu bayangkan. Bayangkan, oke. Bayangkan. Jadi udah confirm beberapa orang, bahkan beberapa kali saya dengar wawancara Miss Hidai dengan beberapa artis gitu, beberapa tokoh, justru kata kunci ini penting banget. Ketika dia dinasihatin sama suaminya dengan pikirkan, nggak nyambung-nyambung tuh, yang intuiting itu. Ketika bayangkan sama kamu ke depan begini nih, kalau begini, langsung nyambung, langsung kebayang gitu loh. Dan ini keyword ya berarti ya? Iya, otaknya lebih nerima bayangkan. Orang intuiting. Berarti kalau sensing pun juga begitu, Kang. Buktikan. Kalau sensing kalau sensing lebih mungkin cuma kamu ingat-ingat. Oh, kamu ingat-ingat. Oh, oke. Nah, gitu. Coba kamu rasakan mungkin masih masuk ya, walaupun rasakan itu feeling. Tapi karena dia buktikan, maka bukti itu kan ke sesuatu yang dia ingat. Ya, masa lalu. Maka saya pun pernah ngetes nih, karena pengetahuan tentang Stephen ini, tentang anak-anak saya, yang satu intuitif, yang pertama, kedua sensing. Teman saya ada yang suka menghipnosis. Dari kalau saya dengarkan, introdusirnya, kalimat-kalimat yang dia berikannya, yang dimasukin ke alam sadar dan bawah sadar seseorang itu, pakai kata-kata bayangkan. Saya bilang, walaupun kamu paham Stephen, kata-kata bayangkan tetap yang dominan ya. Coba hipnosis anak saya yang dua, yang satu sensing, satu intuiting. Kira-kira mana yang terhipnosis? Ternyata yang ikut semua trans segala macam itu orang yang intuiting, yang sensing nggak bisa, ketawa-ketawa dia. Om, apa yang aku bayangkan, Om? Aku bingung, Om, katanya gitu loh. Susah membayangkannya ya? Susah. Karena itu imajinatif. Iya, mestinya coba kamu ingat-ingat di mana pengalaman kamu yang membuat kamu indah, gitu. Kan buat relaksasi kan? Memulainya. Iya. Maka sebenarnya kalau teman-teman yang di hipnosis NLP gitu, mempelajari Stephen, itu akan lebih konkret memberikan terapinya sebenarnya. Lebih cepat. Lebih lengkap lagi ya. Lebih cepat. Mengkombinasikan kata-katanya ya, ada ingat, kemudian ada bayangkan, jadi di mix begitu ya, sehingga semuanya akan terpuaskan tuh. Apalagi kalau sudah tahu Stephen-nya kan. Nah itu orang tinggi gampang di hipnosis nggak tuh, Bang? Susah, paling susah. Paling susah ya? Itu susah, karena dia eksitasinya rendah kan, susah dipengaruhi.
Dua kata-kata yang dipakainya kan bayangkan. Secara otomatis yang sering dipakai sama teman-teman NLP itu kan bayangkan, walaupun mereka menganggap bahwa ada 3 modalitas kan. Visual, auditory, kinestetik. Fak itu Fak ya. Iya PAK. Ya. Tetapi tadi kalau di Stephen lebih khas lagi gitu loh. Kata-kata apanya untuk bisa mempengaruhi visualnya gitu. Kata-kata apa yang bisa memancing auditorinya yang pas. Jadi bisa dipakai ya. Bayangkan tadi. Tadi saya udah dapat fakta saya di lapangan. Jadi anak saya 2 sensing sama intuitif, dihipnotis dengan cara tadi kalimat yang diungkapnya bayangkan tadi, malah yang kena cuma intuitif, yang sensing nggak kena. Oke. Istri saya thinking, susah tuh. Dia kan nggak suka susu. Padahal kan sedang hamil pertama tuh, minta dihipnosis itu susah banget, ya, susah banget. No, dipikirin terus sama dia mungkin apa yang ngomong aja ini apaan sih gitu. Malah nggak kena, ya itu loh. Maka mungkin kalau dengan cara Stephen, mungkin saya juga belum memahami lebih lanjut. Mungkin kalau tahu Stephen-nya, kalimatnya diskemakan dengan cara Stephen, mungkin bisa lebih kena setiap orang. Ya. Melengkapi lah ya Kang, melengkapi. Jadi puzzle yang hilang mungkin missing link itu bisa dilengkapi oleh Stephen, ya. Lalu orang intuitif juga gambaran besar. Jadi dia besar. Yang dia ingat gambaran besarnya itu orang intuitif. Dia tidak mau terbebani mengingat hal-hal yang detail, walaupun kalau nanya detail. Beda maksudnya. Jika orang intuitif kalau nanya detail, nanya tuh kepo dia nanya. Tapi ingatan yang disimpannya itu gambaran besar. Oke. Ya. Jadi dia kekepoannya dia, keingintahuannya dia untuk mendapatkan gambaran besar di kepalanya harus disimpan gitu. Tapi hal-hal detail itu cenderung dia kurang ingat. Maka orang intuitif bisa jadi orang yang nyari kacamata yang ada di kepala itu kebanyakan intuitif bisa jadi. Padahal kacamatanya ada di kepalanya. Karena dia memang pelupa gitu loh. Hal detail ya. Nah, oke, berarti ada aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa memaksimalkan kayak misalkan tadi sensing. Ada nggak sih Kang misalkan kayak apa nutrisinya kah ataupun latihan-latihannya begitu? Memang ada gini. Stephen itu kan sebenarnya dibangun sama Pak Fred Poniman sejumlah hipotesa ya. Jadi hipotesa dari berbagai ahli segala macam disintesa dengan berbagai hipotesa. Beberapa yang sudah diteliti, beberapa ada yang penelitian. Pak Dr. Hendra di Riau, kalau nggak salah Riau, beliau domisilinya pernah meneliti, gitu loh. Ada kecenderungan orang sensing itu ternyata organ yang dominannya di samping otaknya juga sistem tubuhnya ada yang dominan di pencernaan. Di pencernaan. Oh, bukan di intuiting tuh ya Kang ya, pencernaan ya? Orang sensing. Oh, sensing pencernaan. Oke. Kalau thinking di ginjalnya, di sistem sekresinya di ginjal. Kalau orang intuiting di livernya yang kuatnya. Maksudnya itu itu anatomi itu tuh harus sehat atau bagaimana Kang? Ya. Jadi karena itu yang paling dominan besar, logikanya kayak otak. Jadi yang paling besar, yang paling dominan itu yang diberi banyak masukan itu loh. Jadi ibaratnya gini, kalau orang sensing pengen sehat semua organnya, sehatkan lambungnya. Kalau orang thinking pengen sehat semua organnya, utamakan kesehatan ginjalnya gitu loh. Kalau orang intuiting, kesehatan hatinya, livernya yang diutamakan. Maka itu sehat, semuanya akan tergolong sehat. Kalau di Steve itu mengenal namanya daya jalar, Mas Yusuf. Daya jalar. Orang thinking bukan berarti dia akan selamanya dingin, enggak begitu. Kalau thinkingnya tuh semakin hebat, maka nanti juga yang lainnya nambah hebat gitu. Daya jalar, menjalar. Yang jadi, rajanya itu sehat, bagus, feedingnya bagus, tumbuhnya bagus, itu akan
menularkan semua ke semuanya ya, Kang? Betul. Karena mereka sistem kan, sistem yang satu. Cuman mana yang dominan dimiliki gitu loh. Oke. Ya. Ya kalau dianalogan dalam organisasi keluarga gitu, yang dominan di keluarga itu, apalagi kalau muslim, itu kan suami. Maka kalau didukung suami jadi hebat, disupport ke sama semua keluarga. Kalau suami hebat, maka akan membawa hebat semua keluarga kan? Oke. Nah, logikanya di sana karena ya sama. Jadi Stephen itu dia punya teori bahwa memiliki daya jalar gitu loh. Jadi bukan berarti nanti orang sensing nggak kreatif selamanya, bisa juga kreatif. Cuman tadi bukan di situ kehebatannya gitu loh. Tapi kalau dikuatkan bahwa yang punya dianya, fisiknya disehatkan, terus dia juga aktivitasnya banyak, jangan banyak istirahat secara fisik gitu maksudnya. Lalu dia banyak terus melakukan pengulangan, repetisi akhirnya ke depan juga punya kreativitas tertentu. Maka sekarang kan menjadi sebuah prinsip di usaha Mas Yusuf. Ternyata imitasi itu nanti akan menjadi inovasi gitu loh. Sensing kan imitasi. Tapi kalau terus-terusan imitasi, lama-lama ada inovasi baru. Kalau nggak salah ada buku tuh, imitasi yang berulang, akhirnya jadi inovasi. Akhirnya jadi inovasi tertentu. Karena tadi kalau di Stephen bisa terjelaskan, namanya daya jalar gitu loh. Walaupun orang sensing jago imitasi, tapi kalau terus diulang-ulang keimitasiannya, maka lawannya yang kreativitas, yaitu yang berbau inovasi, juga akan terjalari gitu loh. Karena dia sudah banyak banget diimitasi. Iya, artinya genetiknya itu mendapatkan lingkungan yang tepat, mendapatkan treatment yang tepat, itu akan membuat dia itu memaksimalkan semua aspek yang ada di kecerdasannya ya. Masya Allah. Namanya daya jalar tadi. Tapi memulai dari yang mana gitu? Fokus dari yang mana? Fokusnya dari yang punya kita. Jangan punya yang kita dulu. Karena kan pintunya lebih besar maksudnya. Pintunya lebih besar, organnya lebih besar gitu kan, sehingga memungkinkan dia dapat banyak gitu, sehingga nanti daya jalarnya akan maksimal. Luar biasa. Nah itu ayah bunda inspirasinya ya. Jadi ternyata dampak dari kita bisa mengetahui mesin kecerdasan itu banyak hal yang bisa kita lakukan, mencegah agar tidak salah asuh. Kemudian ya bisa memberikan lingkungan yang tepat, memberikan asupan yang tepat, memberikan treatment yang tepat, sehingga tadi ada daya jalar. Ketika dia sehat, si rajanya itu sehat, dia akan menyehatkan organ-organ yang lainnya. Dan ini tidak hanya physically, tapi juga ternyata secara mental, karakter gitu juga ya, Kang? Betul, sama. Ya kalau kami nyebutnya jangan sampai ada stupid cost, dia kebodohan yang terlalu mahal. Karena kita salah berinvestasi. Stupid cost ya. Masya Allah. Luar biasa, Kang. Baik. Intuiting cirinya belum kita bahas semua nih Mas Yusuf. Tadi yang pertama bayangkan, gambaran besar, terus cenderung unik dia, kreatif unik. Kreatif unik ya? Maksudnya gimana tuh Kang? Ya dia cenderung nggak mau niru yang lain. Oh oke. Ya punya sesuatu yang unik, ya sesuatu yang dia akan merasa puas kalau dia beda gitu loh. Gak cuma sekedar ngikutin aja, dia nggak terlalu suka itu ya? Bukan mengikut, dia bukan menginisiasi. Dia menginisiasi, berinovasi gitu. Lalu orientasinya itu ke masa depan. Jadi sederhananya gini, karena dia orientasi masa depan, bisa jadi walaupun masih belum paham, masih balita, masih SD gitu ya, dia pilih barang-barangnya yang mahal Mas, yang bagus-bagus gitu loh. Bisa jadi orang intuitif kayak gitu. Saya mempelajari anak saya kan waktu SD-nya di sekolah alam.
Sekolah alam. Sekolah alam tahu dong, semua barang yang dia bawa pasti akan cepat rusak kan, cepat kotor gitu ya. Namanya sekolah alam. Iya, iya. Suatu saat kalau nggak salah naik kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Lalu ya biasa karena tahun ajaran baru mau beli tas baru gitu. Iya. Kalau nggak salah naik kelas 5, kalau nggak salah kelas 4 naik kelas 5. Istri saya yang thinking, ngitung dong, pakai logika dong gitu belinya. Ya udah jatuhlah harga sebuah tas yang sedang lah, nggak jelek-jelek amat, harga kurang lebih hampir 200 ribuan lah, 200 ribuan. Ya. Dia dari jauh udah nunjuk sesuatu tuh, yang saya intip harganya 800 ribu, harganya 200 ribu tuh. Itu radarnya bisa menangkap itu ya. Ya udah, istri saya dengan kekuasaannya, seorang ibu yang punya pegang uang segala macam, dan dengan ya tadi thinking kan, dia paksa milih yang 200 ribuan kayak gitu. Itu nangis, Iya. Nangis, ya. nangis di kasir, nangis pokoknya gak mau. Ya Gak padahal happy dia, gak happy ya. Nggak ngerti ke merek, nggak ngerti ke apa. Cuman penglihatannya karena orientasinya masa depan gitu, langsung bisa melihat sesuatu yang lebih awet, lebih keren dan sebagainya. Ya. Berkualitas ya. Kualitas, orang berkelas ya. Ya Mas Yusuf tahu sendiri dong dengan Pak Indrawan Nugroho kali. Iya. Pasti Nah, itu kali berkualitas. kalau orang intuitingnya nih lagi error nih Kang. Kalibrasinya apa Kang? 2, kalau nggak tidur, dia nonton film atau browsing di internet. Nonton film itu merefresh ya? Iya, kalau orang udah dewasa kan brainstorming, jadi apa diskusi ada isinya lah gitu. Itu juga refreshing bagi orang intuiting. Ya kalau yang sederhananya tidur, yang paling sederhananya tidur. Tidur itu cukup ini ya, cukup powerful ya untuk orang intuiting ya. Itu merefresh jadi kembali kalau ya. siang itu kayak orang ini wajib kayaknya. Kalau dalam Islam apa namanya itu sebelum duhur itu kaulilah. Kaulilah itu kayaknya wajib sama intuiting tuh. Kalau pengen seger. Oke. Kalau sensing apa Kang kalibrasinya? Kalau sensing berkeringat atau harus berkeringat. Keringat dan bercanda. Oke. Ini saya jadi ingat selalu nih anak-anak saya tuh, terutama si yang nomor 1 itu kan sensing ya. Ayah sama Bunda terlalu serius nih gitu, nggak bisa diajak bercanda. Iya dia mau bercanda. Kalibrasinya bercanda emang. Iya dia bercanda, tapi kita mungkin karena nanggepin serius gitu. Kok kayak begini sih gitu. Padahal sebenarnya dia tuh sedang bercanda. Oh masya Allah. Nah, ini orang tua harus lebih bijak nih. Ya, karena itu saya bilang yang paling utama yang hampir semua nggak menolak, penerapan Stephen yang paling sederhana itu komunikasi, Mas Yusuf. Komunikasi ya? Ya, karena kan kalau definisi komunikasi efektif kan sederhana, Mas Yusuf. Berbicaralah sesuai dengan lawan bicara. Itu akan efektif komunikasinya. Nah, sekarang lawan bicara kita bukan hanya jenis kelamin dan usianya yang berbeda, tapi jenis otaknya berbeda. Jenis otak berbeda ya. Yang belum dipraktekkan sama orang-orang yang belum paham Stephen, jenis otak. Iya. Orang sensing bercandanya, Mas Yusuf nggak menanggapi bercandanya dengan bercanda lagi gitu loh. Maka nggak nyambung sama anaknya, gitu loh. Maka nggak efektif komunikasinya. Nah kalau thinking kalibrasinya apa Kang? Kalibrasinya kalau thinking nggak go green atau wisata. Go green dan wisata ya? Ya. Jadi wisatanya cenderung ke alam juga, bukan ke mall. Iya. Setuju ya kan? Betul. Kalau ke mall dia kan udah ada listnya. Malah bekerja tuh. Mikir lagi tuh. Tambah pusing di pengeluaran lagi. Iya. kalau orang thinking itu yang kalau dia pengen fresh jangan ketemu orang. Ke alam, wisatanya bukan ketemu orang gitu, mungkin ke alam juga. Gitu. Nah, betul. Oke. Masya Allah nih, kita sudah sampai 3 mesin kecerdasan, sensing, thinking, dan malam hari ini kita mengupas tentang intuiting ya. Ternyata Masya Allah sangat unik sekali. Mas Yusuf,
Oke, Ciri-ciri yuk intuitif tambahin Kang. tambahan yang khasnya. Boleh, Dia boleh, suka boleh. cerita. Oke, kebalikan dengan sensing ya. Ya, ya ini juga saya mau cerita anak saya aja yang faktanya jelas ya. Saya kaget setelah dia pulang dari pesantren SMP, pas dia bawa buku-bukunya, banyak buku cerita yang abstrak ceritanya. Saya sebut aja salah satunya yang dia banyak, yang dia sangat suka. Pereli, Hmm. yang negeri sang berdebah segala macam kayak gitu, yang unik-unik, yang aneh-aneh. Iya, 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 iya. Saya kaget, Oke. kamu dari mana ya? Belilah. Dari mana uang, ya uang jajan aja yang lebihnya saya belikan ini katanya. Ya karena dia tadi. Berarti anak saya Hmm. itu sehat tuh loh. Iya, Dia iya, mau iya, iya, iya. mau investasi dari uang jajannya, beli kesukaannya itu cerita cerita fiksi. Dibaca Hmm. sama adanya yang sensing. Apaan buku kayak ginian? Apa? Kagak Iya, 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 berbalikan. iya. Betul, betul, Itu betul, loh. betul. Nah, oke, berarti ini beda. Tadi kelihatan ya antara apa kontranya antara sensing dengan intuiting di situ ya. Kontra banget. Kontra ya, dia belajar Terus kalau sensing itu belajar imitasi, kalau si intuiting itu malah dia menginovasi ya, menciptakan gitu inovasi, ya. inovasi. Makanya chemistry-nya kata. Chemistry-nya kata. Oke. Maka maka kalau intuiting pengen bergerak bagus, hargai idenya Mas Yusuf. Hargai idenya. Oke, oke. Kalau idenya nggak dihargai, nggak dipakai, maka dia nggak akan memperjuangkan sesuatu gitu. Karena itu bukan bukan saya yang mau kok, bukan ide saya kok gitu loh. Nah, ini cenderung idenya banyak atau enggak, Kang? Kalau intuiting. Banyak, banyak. Makanya inputnya harus banyak baca. Orang intuiting itu. Oke. Kalau orang intuiting Tapi apakah tidak dengan banyaknya ide itu harus direalisasikan semua atau bagaimana, Kang? ya itu, maka kalau diomong kunci sukses orang intuitif harus apa disebutannya itu, harus bisa menseleksi idenya mana yang berkualitas. Oke, oke. Karena Karena kebanyakan itu ide juga butuh nanti mentor bingung ya. thinking, Mas Yusuf. Ya, Orang ya, ya, intuitif ya. butuh mentor thinking. Karena thinking lah yang bisa memilihkan. Apa yang menjadi prioritas gitu ya? Ya, karena orang thinking lebih jago prioritas gitu. Ini banyak nih maunya gitu. Nanti orang thinking sebagai mentornya milihin gitu loh. Oke, 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 oke. Maka di Steven itu bisa memilihkan coach dan mentor terbaik dengan pola Steven. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi mencari chemistry yang mendukung ya. Mendukung dan mengarahkan. Mendukung dan ada dua ya. Oke. Jadi kalau tadi thinking dan intuiting dan sensing itu energinya itu secara apa ya, diametral apa ya bahasanya itu ya. Iya, Itu yang berlawanan ya. Dia makanya kalau intuiting harus mencari mentor ataupun gurunya itu yang thinking. Yang tinggi. Kalau sensing? Sensing intuiting. Oh, oke. Justru sensing mentor terbaiknya adalah intuiting. Intuiting. Baik. Karena tadi si sensing itu kan jago melaksanakan, tapi dia nggak punya ide gitu loh. Maka idenya ya kasih, tapi di lapangannya akan jago banget nanti si sensing itu. Masya Allah, Masya Allah. Jago imitasi, tapi imitasinya dibuatkan oleh orang intuiting gitu loh. Dia tinggal ngulang-ngulang aja. Performer ya, saya baca tuh orang sensing itu performer ya. Ya, penampil. Orang tampil, orang panggung dia. Dia harus punya kesempatan untuk tampil begitu ya. Naik panggung. Ya. Naik panggung. Makanya walaupun mungkin nanti ada kelemahan-kelemahan tertentu untuk naik panggungnya, tapi dia akan menyukai banget di panggung itu gitu.
Tapi bisa jadi ada penyakit-penyakit masuk, misalnya rendah diri segala macam, ada tuh penyakitnya orang sensing itu. Dia galau segala macam ada, tapi tadi sebenarnya dia menyukai panggung gitu loh. Maka pendidikan, pelatihan, gemblengan untuk menghilangkan penyakitnya. Yang rendah diri dan galau. Galau. Ya. Iya. Galaunya kenapa? Karena dia kan pengen memastikan. Jadi dia maka nanti ngobatin galaunya orang sensing itu di persiapannya yang lengkap. Biar kamu tahu seenggaknya kamu udah siap banget kok gitu. Oke. Gitu. Baik. Ada lagi Kang tentang intuiting Kang? Intuiting, chemistry-nya kata tadi. Terus dia ini kalau punya anak intuiting juga dia agak susah dipengaruhi. Oke. Ya. Maka tadi karena sudah dipengaruhi, maka kalau meminta belajar atau minta apapun, sebenarnya agak unik. Dia agak tidak suka disuruh langsung sebenarnya. Dia lebih suka kalau dibangun hasratnya gitu Mas Yusuf. Bisa belajar dibangun hasratnya. Ya, hasrat ingin tahunya dibangun. Ya, misalnya kalau belajar anatomi tubuh manusia atau apa hewan ya. Bisa dia suruh lihat itu kok kucing ada buntutnya ya gitu misalnya. Kenapa ada buntutnya kok manusia enggak gitu. Kayak gitu bisa kayak gitu ya. Kalau dia pengen tahu tuh iya kenapa ya kok enggak manusia gitu. Ketika rasa ingin tahunya terbangun, maka dia muncul, maka dia akan semangat mempelajarinya. Gitu. Maka orang tuanya, gurunya harus pandai bagaimana membangun menghadapi tahunya, ya, memancing-mancing gitu loh, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, gitu Mas Yusuf. Karena dia memang tipologinya kayak gitu. Apakah sama dengan orang thinking dan sensing juga atau berbeda Kang? Berbeda. Kalau thinking lebih difokuskan kalau belajar. Jadi dia harus sumber belajar harus banyak tuh. Misalnya dia mau belajar apa nih? Harus disiapkan sumber belajarnya. Referensinya. Dan harus yang nyambung. Kalau nggak nyambung dia tuh mikirin nggak nyambung. Kok ada di sini apa? Kok ada ini apa hubungannya? Malah dipikirinnya nggak jelas tuh. Iya betul. Ya, gitu loh. Kalau sensing pemanasan fisik Mas Yusuf. Teringat tadi kata kuncinya ya. Dia kalau semakin banyak gerak, semakin insya Allah semakin positif gitu ya. Ya. Gitu. Lebih teoritis kalau orang intuiting itu. Lebih teoritis, lebih impiannya besar-besar gitu Mas Yusuf. Yang aneh-aneh gitu. Apalagi yang introvert. Kita bahas introvert ya, ini belum kita bahas, tapi secara garis besar orang intuiting itu sumber gerak, sumber energinya, impiannya. Maka kalau sudah didapatkan impiannya itu enak bagi orang intuiting. Kalau belum dapat ya agak susah. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa nih, jangan menggurui untuk orang intuiting ya, tapi dibangun hasratnya dan dia akan bergerak. Dipancing hasratnya biar terbangun. Ya. Oke. Baik Kang Nazar, Masya Allah sudah hampir 1 jam kita bersama malam hari ini. Gak kerasa ya? Gak kerasa kan? Masya Allah, itulah. Feeling juga memang juga punya kenikmatan pada saat dia menyampaikan tadi ngobrol, sharing. Wah, itu juga menjadi salah satu kelebihannya itu. Iya, kalau saya memang sukanya ngobrol gitu. Ngomong. Baik. Iya, 1 jam gak terasa ya, Masya Allah. Nah, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya nih, ayah dan bunda, betapa ternyata Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa nih. Banyak sekali cara pandang ataupun teori yang mengcapture tentang manusia dalam hal kecerdasan. Tapi Stephen menjadi salah satu yang sangat unik juga nih dan sangat spesifik sih. Tidak hanya spesifik sebenarnya, ini
sampai memberikan detail arahan bagaimana kita bisa mengembangkan, mengoptimalkan, mengetahui hambatan-hambatannya, sehingga ini kita bisa menentukan sikap yang tepat, yang terbaik, bagaimana kita bisa mengembangkan kecerdasan kita, terlebih lagi untuk anak-anak kita. Begitu ya Kang Nazar ya? Insya Allah. Nah, dan terus mungkin sebagai info aja Mas Yusuf. Jadi Steven ini informasinya bisa informal di internet, ya di YouTube, di website, juga di Instagram, di Facebook, atau yang formal di workshop-workshopnya Mas Yusuf. Workshop ya, oke. Saya pun di Banten, tanggal 5 Desember nanti workshop Steven level 1. Nah, oke. Ini barangkali ayah bunda yang mau mengenal lebih dalam tentang Steven, boleh nih ikut workshop nih, sehingga punya pemahaman yang utuh ya. Jadi level 1 itu tagline-nya Steven gue banget. Steven gue banget. Maksudnya apa? Jadi pemahaman konsep dasar Steven dari A sampai Z, sehingga merasa oh iya gue banget nih gitu. Sehingga memang peserta workshopnya harus sudah tes Steven Mas Yusuf. Ya, harus sudah tahu dia apa mesin kecerdasannya dan personal genetiknya. Sehingga dia bisa mengkonfirmasi gue banget enggak gitu. Masya Allah, betul-betul. Nah, jadi memang inilah yang menjadi harapan kita bersama nih Kang Nazar, bahwa Lavambet sebagai sebuah tools, ya fun active learning, menghadirkan suasana belajar, menyenangkan, membahagiakan. Ya, tidak hanya toolsnya, tapi juga tadi ada perangkat membangun hasrat, kemudian menyesuaikan gaya komunikasinya, menyesuaikan gaya belajarnya anak. Masya Allah. Apalagi, nah ini kita ingin memaksimalkan lah apa yang terbaik untuk buah hati kita, terutama yang mereka baru ingin belajar belajar memahami baca tulis Al-Quran, mengenal huruf-huruf hijaiyah. Dan kalau yang versi birunya ini juga Kang, ini adalah untuk kita belajar tentang mengenal huruf-huruf Latin. Ya, kalau saya biasanya, karena anak-anak sudah bisa baca, saya lebih sekarang banyak gunakan ini untuk mengulang-ulangi vocabulary Kang, untuk belajar bahasa Inggris. Contoh misalnya kita lagi sedang ada di rumah nih. What is that? Misalkan saya tunjuk ke pintu. That is door. Coba door, mana tulisannya? Nah, mereka akan cari seperti itu. Nah, ini dalam sebuah misi, sebuah gerakan di mana ketika rasa bahagia datang, ketika rasa menyenangkan datang, itu belajar akan sangat mudah dan belajar akan sangat menyenangkan sekali, dan pasti hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang kita tidak bisa membangun tadi kata kuncinya hasrat ataupun minat anak kita untuk bisa belajar. Jadi akhirnya anak-anak ketagihan ya, karena menyenangkan, alhamdulillah gitu kan. Nah, ini juga Kang, kita juga cenderung suka dengan hal-hal yang akan mengulang-ulang sesuatu yang menyenangkan baginya. Menyenangkan. Ini keren. Punya tools yang agar para pengajar, termasuk di dalamnya orang tua, bisa mengajari anak membaca dan bahkan mengenal tulisan dengan cara menyenangkan. Saya pun sudah pernah ikut trainingnya dan memang luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bikin lagi di Serang, Kang. Siap. Baik, Kang Nazar, Masya Allah, terima kasih sekali atas inspirasinya malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan ayah bunda, jangan lupa setiap hari Selasa malam 19.30, setengah 8 malam, kita akan ada diskusi yang inspiratif nih tentang mengenali kecerdasan genetik, kecerdasan Steven personality ya. Steven personality. Nah, tadi ya kita sudah bahas ada 3 kecerdasan, sensing, thinking, intuiting. Alhamdulillah, dan kita masih punya 2 lagi. Jangan ketinggalan. Feeling dan insting. Apakah keunikan dari feeling insting ini? Jangan lupa ikuti di Selasa yang akan datang, insya Allah. Siap. Baik, kita akan akhiri Kang
pertemuan malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, jadi baik Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas mesin kecerdasan 3 berarti sensing, thinking, intuiting, 2 lagi nanti feeling dan insting. Setelah itu mungkin akan dilanjut posisi pembahasan dengan biar informasinya agak lengkap dan biar tidak salah paham dengan kecerdasan Stephen, personality. Nanti setelah itu kita bahas tentang introvert extrovert atau drive-nya dari mesin kecerdasan. Oke. Baik. Supaya lebih lengkap informasinya ya. Kita setiap malam Rabu masuk ya. Insya Allah. Baik, kalau begitu kita akan akhiri, Kang Nazar. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam fun, active learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Ada rindu